Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melewati diskusi mengenai partial fraction, inverse Laplace, pemodelan, dan sebagainya, sekarang kita akan mulai membahas mengenai respon sistem. Respon sistem dari bahasanya kita tahu respon adalah aksi dari suatu input. Jadi jika ada input yang masuk ke sebuah sistem, maka akan muncul output. Nah, output ini yang disebut dengan respon. Pada video kali ini kita khusus untuk mengenali sistem orde 1, respon sistem orde 1, di mana penyebut dari sistem ini memiliki orde 1, jadi 1/s. Boleh 1/s tambah A, boleh 1/s dan seterusnya. Jadi S-nya tidak pangkat 2 dan seterusnya, tapi pangkat 1. Sebelum kita mengenal respon sistem, kita harus tahu dulu jenis-jenis input. Dalam mempelajari sistem kendali, biasanya kita menggunakan 4 jenis input ini. Yang pertama adalah impulse. Ya, jadi ini adalah input jenis impulse. Jadi awalnya dia 0, ketika dinyalakan dia aktif, lalu dia 0 kembali. Ini input impulse. Ada juga sinyal step sebagai masukan. Bagaimana sinyal step? Awalnya dia 0, ketika dinyalakan dia langsung muncul sinyal. Kalau di sini kita beri nilai 1 ya sinyalnya. Sampai akhir dia selalu 1. Ada juga unit RAM. Unit RAM ini awalnya dia 0. Lalu setelah dinyalakan atau diberikan sinyal, sinyalnya berupa nilai linear naik seperti ini. Dan yang terakhir, sinyal berupa unit parabola, berupa parabola. Jadi awalnya dia 0, ketika dinyalakan dia naik seperti persamaan parabola. Jadi ada 4 jenis input. Kita harus tahu dulu. Nah, ini adalah jenis-jenis input yang biasa digunakan ketika kita mempelajari sistem kendali. Berikut ada 4 buah respon dari sistem kendali. Ini sistem kendali pertama 1/s tambah 1 dengan inputnya inilah tanda unit step. Saya gunakan Simulink pada MATLAB dan ini luaran untuk sinyal outputnya atau responnya, CT. Yang pertama adalah 1/s tambah 1, yang kedua adalah 1/s tambah 2, yang ketiga adalah 1/s tambah 3, yang keempat adalah 1/s tambah 4. Keempat-empat sistem ini diberikan masukan berupa sinyal step senilai 1. Sinyal stepnya 1. Boleh 2, boleh 3, boleh 2,5, tapi dia konstan. Nah, ternyata setelah kita jalankan, respon dari keempat sistem ini seperti ini. Sistem yang pertama memiliki berwarna hitam ini. Nah, di akhirnya setelah sekitar 4 detik dia mendekati 1. Nah, inputnya ini 1 ya, ini input kita 1. Inputnya 1, ini input. Yang kedua, itu yang berwarna biru, ini dia. Setelah sekitar 4 detik itu nilainya tuh 0,5. 0,5 dia. Hanya setengah dari input.
Sedangkan input diinginkan tadi nilainya 1, tapi dia hanya mencapai nilai 0,5 atau setengah dari input. Yang ketiga, ini hanya mencapai sekitar 0,3 dari input. Sedangkan yang terakhir ini mencapai hanya sekitar seperempat atau 0,25 dari input. Jadi keempat sistem ini berbeda dengan input yang sama. Yang kita peroleh ternyata input yang sama bisa memiliki respon yang berbeda untuk sistem yang berbeda. Inputnya sama, tapi responnya bisa berbeda-beda karena sistemnya berbeda-beda. Ini kesimpulan yang pertama. Nah, selanjutnya kita lakukan percobaan yang kedua. Ini kita gunakan Simulink. Sekarang inputnya sistemnya berbeda nih. Sistemnya sama. 1/s tambah 1 semuanya. Cuma ini diberi masukan step. Ini diberi masukan RAM. Dan ini diberi masukan parabola. Kalau di Simulink tidak ada simbol blok khusus untuk parabola, jadi kita berikan blok unit RAM yang diferensialkan, diberi diferensiator. Ini sama dengan unit RAM. Bagaimanakah respon sistem yang sama dengan unit yang berbeda? Kita lihat dengan unit input yang berbeda. Ternyata hasilnya step respon ini seperti yang tadi. Dia akan yang warna hitam ini bernilai 1 ketika T tak berhingga. Yang biru inilah unit RAM. Dia akan naik sampai nilainya tak berhingga. CT tak berhingga sama dengan tak berhingga juga besar. Begitu juga dengan unit parabola. Apa yang kita peroleh di sini? Ternyata sistem yang sama akan memiliki respon yang berbeda ketika inputnya berbeda. Jadi perlu kita mengetahui apa inputnya. Karena input mempengaruhi luaran. Nah, sebuah sistem GS memiliki input RS dengan luaran CS. Inputnya di sini adalah unit step. Unit step itu kalau dalam Laplace-nya 1/s. Kalau unit impulse dalam Laplace-nya 1. Kalau unit RAM dalam Laplace-nya 1/s kuadrat. Dan parabola itu 1/s pangkat 3. Nah, ini untuk kasus ini dia unit step 1/s. Sedangkan sistem GS ini orde 1. 1/s tambah 1. Kita lihat respon sistem GS dengan masukan CRS. Sehingga CS sama dengan RS dikali GS. Sama dengan 1/s dikali 1/s tambah 1. Atau 1/s kali s tambah 1. Nah, kita partial fraction A/s sama B/s tambah 1. Kita cari nilai A dan B. Seperti biasa, kita kali silang A kali S tambah 1 tambah BS per S kali S tambah 1. Masukkan ke dalam AS tambah A tambah BS per S kali S tambah 1. Ini kalau
Kita kalikan. Ini sudah dikalikan ya. Jadi ini sama dengan 1 per S kali S tambah 1. Ini tadi ya. Sama dengan A tambah B kali S tambah A per S kali S tambah 1. Ini kita hapus. Di sini tidak ada komponen S. Sebelah kiri ini tidak ada komponen S, jadi A sama dengan 1. Sedangkan A tambah B sama dengan 0. Atau B sama dengan minus A, B sama dengan minus 1. Sehingga CS sama dengan 1 per S dikurang 1 per S tambah 1. Ini adalah respon sistem. Nah, untuk lebih mudah jika kita ingin mengkonversi atau ingin melihat respon sistem dalam domain waktu, maka harus kita inverse Laplacekan CS ini. Sehingga dia menjadi domain waktu. 1 per S di inverse Laplacekan menjadi 1. Sedangkan 1 per S tambah 1, kalau di inverse Laplacekan menjadi E pangkat minus T. Nah, karena bentuk umumnya apa? 1 per S tambah A sama dengan E pangkat minus AT. Inverse Laplace-nya. Nah, jadi inilah respon dari sistem orde 1 tadi ketika diberikan inputan unit step. Nah, ini responnya. Kalau kita perhatikan sistem orde 1 ini, ketika T tak berhingga, nah, E itu nilainya 2,72. Ketika T ini tak berhingga, besar sekali, maka nilainya 1 kurang. Kita awali dulu ketika baru mulai. T sama dengan 0 dulu. E 1 dikurang E pangkat. Ini sama dengan 1 kurang 1, awalnya 0. Ketika dia tak berhingga, maka awal nilainya adalah ketika dia tak berhingga, maka nilai C tak berhingga sama dengan 1 dikurang E pangkat minus tak berhingga sama dengan 1 dikurang 0. Atau sama dengan 1. Nah, ini respon sistem. Respon sistem ini kalau kita pindahkan ke MATLAB, CT sama dengan 1 kurang E pangkat minus T itu seperti ini. Kalau kita bikin di simulingnya, ada konstanta 1 dikurang E pangkat minus. Kalau di MATLAB itu U ya. E pangkat minus U. Dengan masukkan waktu. Ini kalau kita jalankan di MATLAB, respon CT-nya berdasarkan waktu, di sini detik, seperti ini. Itu pengenalan awal untuk respon sistem. Jadi, respon sistem kita harus mengenal jenis-jenis input. Ternyata input bisa mempengaruhi respon sistem. Kita juga harus mengetahui sistem, karena sistem yang berbeda dengan input yang sama, hasilnya bisa berbeda. Demikian, terima kasih. Kita lanjutkan pada video selanjutnya. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.